Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Di kesempatan kali ini memang saya akan sampaikan bahwa sudah lama kita tidak buat video ya. Terakhir itu saya buat antena QFH, Quickly Fire Helix antena. Jadi untuk antena satelit yang mungkin Anda semua sudah mencobanya. Dan bagi Anda yang sudah berhasil, saya mengucapkan selamat ya untuk membuat antena tersebut. Dan kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah antena lagi yang lebih kuat lagi untuk pancarannya. Dan ini antena sangat ringan ya, sangat ringan. Sangat ringan. Dan sebelum nanti saya akan memulainya, mungkin Anda bisa melihat video berikut ini yang akan tampil setelah saya sampaikan bahan-bahan antena ini. Nanti Anda silakan menonton videonya. Setelah itu akan saya jelaskan skemanya, bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya seperti apa, karena antenanya udah jadi saya tidak akan memberitahu untuk detailnya, memotong dan sebagainya. Itu nanti Anda bisa lakukan sendiri seperti tutorial saya sebelumnya. Tapi akan saya sampaikan detail ukuran maupun skemanya. Ya, jadi antena ini adalah antena OptiBeam. Jadi selama ini mungkin teman-teman sudah banyak melihat antena satelit atau antena Yagi yang model Arrow atau model Yagi yang nyilang ya. Tapi kali ini saya akan buat sesuatu yang berbeda, yaitu antena OptiBeam. Jadi cukup kita menggunakan satu radio, kemudian satu kabel coax, dua antena. Jadi satu boom, dua antena, satu kabel coax, satu radio. Sehingga kita tidak terlalu ribet lagi untuk memegang radio maupun memegang kabel coaxnya. Cukup satu koax saja, cukup satu radio saja. Ini radio yang saya gunakan VX6R. Dan mungkin Anda bisa menggunakan HT-HT lain. Saya sarankan Anda menggunakan HT-HT yang cukup peka untuk VHF maupun UHF-nya. Sehingga ketika Anda melakukan komunikasi nanti cukup bagus untuk menerima sinyal dari satelitnya. Seperti itu. Kemudian sekali lagi, lokasi sangat berpengaruh bagi Anda yang akan melakukan komunikasi satelit. Dan beberapa hal yang akan saya jelaskan mengenai cara berkomunikasi satelit. Meskipun saya ini bukan adalah orang yang ahli di bidang itu, tetapi saya akan menyampaikan dasar-dasarnya sehingga kita semua bisa berkomunikasi dengan baik. Mari kita lihat dulu cara kita berkomunikasi, mengetahui dari mana datangnya titik satelit maupun bagaimana kita berkomunikasi supaya kita bisa dapat terdengar sehingga kita tidak salah berkomunikasinya. Mari saya akan tunjukkan kepada Anda cara berkomunikasi di satelit. Ini adalah gambaran sebelum kita melakukan komunikasi satelit ya. Jadi kita sebelum melakukan komunikasi satelit, kita harus mengetahui dulu bagaimana caranya supaya kita berkomunikasi itu lebih mudah. Saya dulu awal-awal juga nggak tahu, tapi setelah mencari informasi dan kita belajar, maka akhirnya saya mengetahui ternyata seperti ini kuncinya. Jadi begini, awalnya kita harus mengetahui dahulu satelit itu muncul dari sebuah titik ya. Jadi nanti ada sebuah titik di mana itu dimulai dari 0 derajat, di mana saat itu sudah kalau kita menggunakan ISS detektor itu nanti sudah ada GPS ataupun sudah ada kompasnya. Di situ akan menunjukkan di mana sinyal itu mulai bisa di receive. Itu disebut dengan AOS, acquisition of signal. Jadi mulai arah awal datangnya signal dari satelit.
Jadi satelit ini mempunyai karakter ataupun jenis lintasannya masing-masing. Seperti kalau IO ya, IO 86 itu biasanya muncul dari arah barat ke timur ya. Kalau IO 86 itu dari barat ke timur. Kemungkinan kalau yang lain itu bisa dari utara ke selatan, selatan ke utara, dan sebaliknya. Tapi ini saya jelaskan yang satu aja, dari IO 86 itu pasti dari barat ke timur ya, seperti itu. Jadi Anda sudah siap-siap. Seandainya kalau IO 86 pasti arahnya dia mesti dari barat. Entah itu baratnya ke mana, sisi ke utara atau baratnya agak sisi ke selatan, yang jelas dari barat dia munculnya. Dan kemudian kita harus mengetahui frekuensi uplink atau downlink sebuah satelit. Jadi kuncinya adalah kita harus mengetahui frekuensi uplink atau downlink dari sebuah satelit. Jadi uplink itu adalah frekuensi TX-nya atau frekuensi transmitter dari satelit. Kemudian RX itu adalah frekuensi receiver-nya atau receiver dari satelit. Jadi kita mereceive transmitter dari satelit, itu kita dapat downlinknya. Sementara kita memancar ke satelit itu kita uplinknya. Jadi balikannya dari satelit, tapi ini adalah uplink dan downlink dari kita, bukan dari satelit, dari kita, dari operator yang ada di bumi. Seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah yang saya tahu selama ini itu untuk VHF, untuk frekuensi VHF itu TX-nya tidak berubah ya, atau stabil. Sementara yang frekuensi UHF itu dia akan berubah. Nah, jadi mengalami penurunan atau kenaikan itu tergantung dia receive atau TX gitu ya. Jadi UHF ini akan mengalami perubahan. Contoh, saya akan beri contoh IO 86 ya. IO 86 itu dia TX-nya di 145880, tune-nya 88,5 Hz. Kemudian downlink-nya yaitu yang kita receive itu dari 435890 MHz sampai 435870 MHz. Kemudian yang kedua, ini adalah downlink ya. Downlink dia berubah, semakin menurun. Sekarang contohnya yang UHF, kenapa dia naik? Kita lihat, AO92. Ini uplink, jadi kita TX di UHF. Uplinknya dari 435-340 naik ke 435-360. Tune 67,0 Hz. Kemudian sementara downlinknya tetap di 145.880. Ini AO92. Jadi ini dua contoh yang mana semua frekuensi UHF-nya itu berubah, baik itu TX-nya maupun itu RX-nya. Jadi kita tinggal gampang aja mengingatnya, kalau uplink berarti dia akan naik, kalau downlink dia akan turun. Apakah itu nanti RX-nya, apa TX-nya, kita lihat dari judulnya aja. Uplink berarti naik, downlink berarti turun gitu ya. Dari atas ke bawah, sementara yang uplink dari bawah ke atas. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana perubahan signal atau bagaimana perubahan frekuensi dari uplink dan downlink, maka kita perlu mengetahui di mana kita harus berubah ya, di mana kita harus merubah receive maupun TX tadi yang frekuensi UHF. Jadi misalnya kalau satelit muncul dari AOS atau acquisition of signal, maka di sini adalah awal mula di mana frekuensi itu mulai kita receive atau kita pancarkan, terutama yang di UHF tadi. Misalnya di IO 86. IO 86 itu TCA-nya atau frekuensi centernya itu di 435880. Berarti ketika dia muncul dari atas ataupun dari AOS ini ya, dari awal titik nol, itu frekuensinya pasti di atas, di 435890 MHz. Di sini ya. Ketika dia sudah mendekati ke tengah, itu receive-nya kita rubah. Ya, receive-nya kita rubah, kita pindah ke 435885 di sini, antara ini ya. Antara ini ke sini sudah antara di sini dan di sini sudah 435885. Kemudian sudah mendekati tengah atau center. Itu dia akan
berubah ke 435.880 di sini antara panah ini ke sini ya, ini sudah 435.880. Kemudian akan turun lagi ke 435.875 di sini. Dia akan turun di sini sampai di sini itu 435.875 MHz. Kemudian di sini mendekati loss ya, sudah sedikit lagi mendekati loss di sini kira-kira itu dia sudah 435.870 untuk downlinknya. Nah, sekarang untuk TX-nya kita contohkan di AUL 92. AUL 92 kita mulai dari sini ya. Ini satelit sudah mulai terdengar. Receive-nya di 145.880, sementara TX-nya adalah di 435.360. Itu di atas. Ya di sini. Dengan tune 67 Hz. Nah, kita transmitkan di sini pada saat awal sampai titik ini dia sudah berubah. Kita geser frekuensi transmit kita ke bawah ke 435.355 di sini. Sampai di tengah sini masih 435.355. Kemudian mendekati tengah atau TCA itu sudah berubah menjadi 435.350 sampai di atas TCA sedikit lebih itu masih 350. Kemudian sudah di tengah sini mendekati mendekati loss itu sudah berubah menjadi 435.345 di sini ya, posisi di sini ke sini. Ya, di sini ke sini sudah 345. Kemudian di bawah sini kebalik teman-teman ya. Ini saya kebalik. Saya nerangkannya kebalik. Masalahnya ini adalah uplink. Jadi kalau uplink itu kita mulai dari bawah ke atas. Kalau downlink dari atas ke bawah. Sehingga saya salah menjelaskan. Yang benar adalah kita mulai transmit dari frekuensi yang bawah 435.340 di sini ya, 435.340 di sini, kemudian di sini 435.345, kemudian di sini 435.350, kemudian di sini 435.355 dan terakhir di bawah sini adalah 435.360 ya. Mohon maaf ya tadi salah, ternyata ya saya salah ngomong. Yang jelas kalau TX dia naik terus ya. Kalau RX dia akan turun terus frekuensinya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini mungkin sedikit bisa mempermudah Anda untuk melakukan komunikasi satelit sehingga kita tidak salah nanti dalam menentukan frekuensi TX maupun menentukan frekuensi receive-nya. Sehingga kita tidak ketinggalan. Kadang-kadang kita lupa, kita transmit tidak berubah-ubah tetapi kita masih tetap RX. Kita panggil nggak ada yang jawab-jawab padahal kita belum merubah frekuensi transmit kita. Sementara receive-nya tetap ada. Sementara kita frekuensinya nggak sesuai dengan apa yang kita transmitkan. Sehingga nggak nyampe ke satelit. Sementara kita teriak-teriak memanggil rekan kita. Itu yang terjadi. Kemudian sama juga dengan receive-nya. Atau downlink. Ketika kita TX stabil tapi downlink-nya kita tidak rubah, kita nggak mendengar apa-apa. Kita manggil terus, kita nggak dengar apa-apa. Padahal sebenarnya RX-nya sudah berubah. Nah, kita nggak berubah, ternyata ketika kita rubah, ada suaranya. Kita terlambat merubah. Nah, seperti itu. Jadi, jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan satelit ini. Ya, seperti itu. Ini sementara untuk dasar kita berkomunikasi satelit, sehingga mudah kita pahami bagaimana kita tidak kehilangan ataupun kita tidak salah kontak gitu ya. Ini dia dasarnya. Mungkin bagi yang sudah biasa mereka sudah hafal ya. Tapi kalau yang belum biasa mungkin ini bisa menjadi patokan sederhana buat Anda mengingatnya. Seperti itu. Jadi ada beberapa satelit yang mungkin saat ini masih bekerja di FM. Itu ada IO86, kemudian ada AO92, kemudian ada AO91, kemudian SO50, itu satelit sudah lama sekali, SO50. Kemudian ada PO101 atau 101, yang saat ini masih menjadi favorit kita untuk berkomunikasi, karena dengan radio yang sederhana, modulasi FM itu masih bisa kita
pancarkan ke satelit. Seperti itu ya penjelasannya. Oke, tadi sudah kita dengarkan bersama ya penjelasan, tapi tadi agak salah sedikit penjelasan saya, tapi mudah-mudahan mudah dipahami ya bagi teman-teman yang mungkin akan melakukan komunikasi satelit. Dan banyak pertanyaan juga dari teman-teman, terutama di luar amatir ataupun di luar anggota orari. Bagi Anda yang ingin melakukan komunikasi satelit, sebaiknya Anda masuk dulu ke organisasi Radio Amatir Republik Indonesia atau Orari ya. Karena call sign dari IARU Region 3 itu Orari, itu yang diakui di seluruh dunia. Sehingga Anda bisa masuk ataupun bergabung di Orari untuk Anda melakukan komunikasi satelit. Banyak pertanyaan seperti itu, apakah saya bisa komunikasi nggak punya call sign Orari? Nggak bisa ya. Jadi itu sudah standar, sudah SOP-nya di seluruh dunia, kita berkomunikasi harus menggunakan call sign yang sesuai dari negara masing-masing. Jadi kalau di Indonesia itu masuk di IARU Region 3. Ya seperti itu, jadi jangan sampai salah ketika Anda melakukan komunikasi, harus Anda mempunyai call sign, dan call sign-nya diharapkan aktif, karena setiap kita berkomunikasi dengan stasiun lawan, dia akan mengirimkan konfirmasi QSO ke kita, sehingga kita harus aktif call sign kita, sehingga valid komunikasi kita dengan lawan bicara kita. Oke, mari kita melihat video-video yang ada sebelum saya melanjutkan untuk menerangkan antena OptiBeam 2 meter dan 70 cm band 11 elemen Yagi Portable. Mari kita nonton videonya yang berikut ini. Yankee Charlie 9 Delta Charlie Kilo. Yankee Charlie 2 Victor Oscar Charlie also 559 from Egg Golf to 6 Zulu Tango. Thank you and 73 next station Delta Charlie Kilo, go ahead. Yankee Zona 2, you told me it's Foxtrot, you also from Egg Golf, Yankee Charlie 9 Delta Charlie Kilo listening. Yankee Charlie Delta Charlie Kilo, you also 5 please stand by. Next station, go ahead. Delta Whiskey 5 Charlie Delta. Delta Whiskey 5 Charlie Delta, go ahead. Bravo, sir.
5X3, you also 559 from Eagle. Thank you and 73. Column 3, Echo India, way back. Tango Delta Whiskey 9, India 5X3, you are 559. Delta Whiskey 9, India 5X3, you also 559 from Eagle to the Zulu Tango. Thank you and 73. Roger, roger, thank you and 73. Good luck for the special station call sign. Thank you, I'm done 73, bye-bye. Next station, go ahead, this is Eagle to the Zulu Tango, go ahead. Nine Whiskey to November Charlie. 9 Whiskey to November Charlie Sierra, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Okay, thank you, 73. 9 Whiskey 8, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Yankee Delta 2, uniform Yankee, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Nine Whiskey 8 Victor India November, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Yankee Delta 5, Alpha November, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Yankee Fox, Bravo November Golf, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Okay, thank you. And Whiskey, the Victor of India November, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59.
Yankee Delta 5, Alpha Alpha November, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, yo 59. KSL, Moko, Yankee Foxtrot 3, Bravo November Golf, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, yo 59 also, good luck 73. Delta 2 Uniform India Juliet, you are 5 from Yankee Delta 2 Uniform Yankee Kesel Mabit. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Delta 2 UUY, 9 LCS, 59. 9 LCS, you also 59, thank you. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, yo 59. Roger, Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, you also 5 thank you Eddie. Oke, Yankee Fox 3, Bravo November Golf, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, yo 59 nomor ko. Yankee Delta 2 Uniform Yankee on satellite. Oke, thank you Moko, good luck 73. Oke, GSL Moko, GSL, Yankee Charlie 2, Yankee Zulu, 59 Moko. November Charlie Sierra, you are 5 from Yankee Delta 2 Uniform Yankee. Yankee Delta 2 Uniform Yankee, you also 73. 9 Whiskey 2, November Charlie Sierra, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, yo 59. 9 Whiskey 2, November Charlie Sierra, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, yo 59. Yankee Delta 2 Uniform India Juliet, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, yo 59 also, good luck. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, listening. Yankee Delta 3, Golf Hotel November, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, yo 59. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Delta 2 Uniform Yankee on satellite. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, listening. Yankee Delta 2, Yankee India Zulu, listening. Yankee Delta 2, Yankee India Zulu, listening. Yankee Delta 2, Yankee Italy Zulu, listening.
Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, listening. Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Yankee Delta 2, Uniform India Juliet, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, listening. Yankee Delta 2, Uniform India Juliet, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Yankee Delta 5, Alpha Alpha November, you're 59, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Yankee Foxtrot 3, Bravo November Golf, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. Yankee Foxtrot 3, Bravo November Golf, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59, nama ko. Yankee Foxtrot 3, Bravo November Golf, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59, nama ko. Okay, thank you, good luck. Yankee Delta 2, Uniform India Juliet, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59, Habib. KSL, Yankee Delta 2, Uniform Yankee, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59. KSL, Yankee Delta 2, Uniform India Juliet, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59 also, good luck. Yankee Charlie 2, Victor Oscar Charlie, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59 Mas Kali. Yankee Charlie 2, Victor Oscar Charlie, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, you're 59 Mas Kali. Yankee Charlie 2, Victor Oscar Charlie, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, 59 Mas Gali.
Yankee Foxtrot 3, Bravo November Golf, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59 Nomoko. Yankee Delta 2, Uniform India Juliet, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59. Yankee Delta 2, Uniform India Juliet, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59. Victor Kilo 6, Charlie, Charlie, Charlie. Victor Kilo 6, Charlie, Charlie, Charlie. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59. KSL, KSL, Yankee Delta 2, Uniform India Juliet, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59, KSL. Yankee Foxtrot 3, Bravo November Golf, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59 Nomoko. Okay, thank you, 73 good at Victor Kilo 6, Charlie, 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 Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59. Yankee Delta 8, Sierra Zulu Hotel, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59 also, good luck. Okay, thank you, 73. Sierra Zulu Hotel, Delta Whiskey 9, India Lima X-ray, or 59, KSL. Yeah, KSL, Delta Whiskey 9, India Lima X-ray, your 559, thank you, 73. Delta Whiskey 9, India 5 X-ray, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59. Delta Whiskey 9, India 5 X-ray, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59. Yankee Fox 3, Bravo November Golf, Delta Whiskey 9, your 59, KSL. Delta Whiskey 9, India 5 X-ray, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59. Yankee Charlie 2 station, again, I can't copy your summary. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, Delta Whiskey 9, India 5 X-ray, U59, Roger. Yankee Charlie 2 station, this is Delta Whiskey 9, India Lima X-ray, you're also 59, thank you for the contact, 73. Okay, thank you for the contact. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, listening. Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Yankee Charlie 2, Whiskey Echo X-ray, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, U59 Hoodie.
Yankee Charlie 2, Whiskey Echo X-ray, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your 59 Humudi. Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. Okay, thank you, Delta Whiskey 9 Delta X-ray, you 59 for the contact. Good luck, 73. Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, listening. 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 Juliet Romeo 6, Juliet Romeo 6. Japan Sierra 6, Japan Sierra 6, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your coffee. Japan Sierra 6, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your coffee. Japan Sierra 6, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, your coffee. Japan Sierra 6, Yankee Charlie 2, Yankee Italy Zulu, your coffee. Oke, setelah Anda menonton video-video tadi yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan oleh Anda, tapi setelah Anda mungkin melihat video-video tadi yang saya tampilkan, kemungkinan besar Anda mulai berpikir ataupun Anda mulai tertarik, ya silakan saja bagi rekan-rekan YouTubers ataupun yang selalu mengikuti channel saya. Silakan Anda bergabung di Orari, karena saat ini bergabung di Orari itu tidaklah sulit ya, sangat-sangat mudah. Dengan Anda bergabung berarti Anda mempunyai kesempatan yang luas untuk berkomunikasi ke mana saja. Oke, saya akan menjelaskan antena OptiBeam Yagi 2 meter 70 cm band 11 elemen by Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu.
Ada beberapa komponen yang akan kita butuhkan. Yang pertama adalah boom. Ya, ini adalah boom dari Yagi saya. Ini sangat ringan sekali ya, sangat ringan sekali boom kotak. Kenapa saya pilih kotak? Dengan kotak maka dia akan lebih kuat ya. Meskipun dia tipis tapi dia akan lebih kuat meskipun dia ringan karena dia bentuknya kotak ya. Ini cukup ringan sekali boomnya. Saya cukup megang dengan jari begini aja udah bisa ya, tanpa tenaga ya. Jadi kuncinya kita membuat antena portable satelit itu jangan berat-berat. Ya, jangan berat-berat. Harus yang ringan. Jadi ini sangat murah sekali. Jadi sebenarnya bahan-bahan yang kita gunakan itu murah. Tapi teknologinya tinggi. Nah, murah kalau sudah jadi antena itu nilainya sangat tinggi. Jadi jangan dilihat dari bahannya, tapi ketika sudah menjadi sebuah antena, maka ini adalah produk yang sangat tinggi nilainya. Jadi jangan dilihat bahwa ini adalah bahannya murahan atau apa, tidak. Tapi fungsinya dan bagaimana kita membuat sehingga barang yang murah ini bisa bermanfaat. Jadi nilainya sangat tinggi setelah menjadi sebuah antena. Tapi kalau belum, Anda akan melihatnya hanya seonggok aluminium rak piring, tapi bukan itu. Jadi ini mungkin hanya sekitar 30.000, nggak nyampe ya, mungkin 10 ribuan ya. Ini 10.000 nih. Saya beli potongan-potongan. Jadi kalau meteran utuh ya mungkin sekitar 30 ribuan lah. Ini 6 meter ya, per 6 meter. Kemudian jangan lupa kita taruh casing HP ya, untuk melihat posisi satelitnya. Yang kedua adalah kita butuh elemen-elemennya ya. Ini contoh elemen dari UHF-nya. Ini sangat ringan sekali dan ini per meternya hanya 15.000. Per meternya, per lonjornya atau seper 6 meternya itu hanya 15.000. Sehingga kalau kita membuat OptiBeam ini, kita hanya membutuhkan 1,5 lonjor atau dua ini ya, 2 lonjor ini atau 2 kali 6 meter ini udah lebih. Jadi paling tidak 30.000 saja kita butuh untuk membeli aluminium ini. Ya, ini sangat ringan sekali. Dan yang kedua kita butuh mur baut ini. Ya, ini sekitar ada sekitar 3 sentian ya, 3 senti ini. Ya, kita butuh mur baut, kemudian ya kita butuh kotak ya, yang nanti akan saya jelaskan. Disinilah letaknya one coax, 2 antena. Jadi 1 coaxial 2 antena. Ini kita lihat bersama-sama ya. Kalau Anda bisa lihat dalamnya tanpa duplexer, jadi cukup dengan kita menggabungkan saja. Dan kita kasih konektor keluar untuk 1 coax yang keluar ke radio. Oke, mungkin ini sudah jelas ya. Nanti akan saya gambarkan skemanya. Kemudian kita akan coba merakit antenanya dan ukuran-ukurannya akan saya beritahukan kepada Anda. Oke, kita lihat skema dari antena OptiBeam 2 meter 70 cm band. Kita ngopi dulu biar semangat. Skema dari antena OptiBeam 2 meter 70 cm band 11 elemen by Yankee Charlie to Yankee India Zulu ya. Sebelum kita lihat skemanya ini, mari kita lihat dulu isi dari drivernya. Nah, kan penasaran kan drivernya? Nih, kayak begini ya. Kita balik ya. Nih. Jadi ini kita butuh kotak ya, banyak dijual yang 5.000 nih harganya kotaknya. Paling mahal 5.000. Jadi kita gabungkan ini driver UHF-nya di depan. Kemudian ini driver VHF-nya. Kita usahakan dari coax ini kita usahakan center ya, di tengah-tengah.
sehingga pembagiannya pas di tengah-tengah di sini. Kita menggunakan kabel RG58 untuk mengkonekkan dari female konektor ke feed point-nya. Saya menggunakan perak ini untuk menyambung ke sini antara driven VHF dan UHF. Saya menggunakan kawat perak ya, seperti itu. Setelah itu kita lem tembak ini ya, supaya kuat, tidak goyang-goyang. Ini sangat ringan sekali, sangat ringan sekali. Ya seperti itu. Kemudian ini kabel koax antara 1 meter ya, 1 meter dan 1,5 meter ini. Sekitar 1,5 meter ini kabel koaxnya. Saya lebihin sengaja karena supaya ketika saya mereceive SSTV itu HT cuma saya taruh di bawah. Kemudian di sampingnya HP untuk mendekode SSTV sehingga saya tidak keberatan lagi memegang HT-nya nggak usah dipegang, cuma kita pegang antenanya saja sehingga memudahkan kita untuk membeaming atau mengebeam satelitnya. Kecuali kalau kita komunikasi biasa ya tetap kita harus pegang ya, seperti itu. Oke, jadi ini skemanya untuk 2 meter band. Untuk 2 meter band sebelum kita gabung kita ukur dulu ya. Itu reflektornya panjangnya 104 cm dengan aluminium ini diameter luar itu 5 mili. Ya, 5 mili atau setengah senti. Kemudian drivennya itu 100,6 cm. Spasi dari reflektor ke drive ya. Jadi dari reflektor ke drive itu 18,7 cm, panjang elemen drive-nya 100,6 cm. Kemudian direktor one-nya itu 8,3 cm, spasinya dari driven ke direktor one. Sementara panjang elemennya 96 cm. Kemudian direktor 2 atau direktor 2 itu spasi dari direktor one ke direktor 2 41 cm. Dengan panjang elemennya 88,5 cm, tetap diameter elemen tetap semua sama 5 mm. Ini untuk yang 2 meter band. Anda bisa lihat ya, bisa di pause dan di screenshot. Saya pegang pelan-pelan ini. Anda bisa pause dan Anda screenshot. Oke. Kemudian untuk yang 70 cm band itu reflektornya 36 cm. Ya, kemudian drive-nya 33 cm, direktor 1-nya 32 cm, direktor 2-nya 31,2 cm, direktor 3-nya 29 cm, direktor 4-nya 27,4 cm, direktor 5-nya 26,3 cm. Spasi dari reflektor ke drive 17,2 cm. Kemudian dari drive ke direktor 1 7 cm, dari direktor 1 ke direktor 2 13,35 cm. Dari direktor 2 ke direktor 3 21,28 cm. Kemudian direktor 4 ke direktor 3 ke direktor 4 24,21 cm. Direktor 5 ke direktor 4 ke direktor 5 18,69 cm. Ya, ini sudah lihat jelas ya. Nah, ini dia skemanya seperti ini. Bisa kelihatan antenanya seperti ini ya. Jadi karena ini portable satelit, jadi ini panjang keseluruhan ini sekitar 1,5 cm. 150 cm bukan 1,5, sorry ya. 150 cm. Jadi boomnya ini panjangnya 1,5 cm, 1,5 meter atau 150 cm. Ini panjang boomnya ini. Sehingga di belakang reflektor dari VHF ini kita beri sisa 30,7 cm untuk pegangan dan untuk naruh HP di sini ya, untuk beaming ke satelit. Jadi seperti itu. Kemudian ujungnya juga kita kasih sisa sekitar 3 cm. Ini untuk mencegah di mana elemen ujungnya ini ketika kita naruh antena itu tidak langsung bersentuhan dengan atau bahan di depannya sehingga elemen ujung ini masih terlindungi seperti itu. Ya, jadi ini seperti ini.
Jadi 7 elemen untuk UHF-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 4 elemen untuk VHF-nya. Nah, mari kita lihat hasil perhitungan dari Yagimax ataupun program dari perhitungan antena Yagi yang saya buat. Ya, seperti ini untuk polar plot ya, atau plot dari pola radiasi dari yang 4 elemen tadi, Yagi 4 elemen untuk VHF-nya seperti ini ya. Dan ini radiasinya seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi front to back-nya sangat kecil, jadi semuanya mancar ke depan. Nah, ini antenanya seperti ini. Nanti yang kalau sendiri-sendiri ya. Ini Smith chart-nya. Nah, ini untuk yang UHF tadi. Ya, seperti ini, front to back-nya juga UHF-nya sangat kecil sekali. Seperti ini untuk UHF-nya. Ya, kita lihat front to back-nya sangat kecil sekali. Jadi yang perlu kita ketahui atau kita ingin memaksimalkan antenanya, kita lihat front to back-nya sama arah ke depannya. Jadi maksimalkan ke arah ke depan sehingga front to back-nya kecil. Seperti itu ya. Nah, ini yang UHF. Kemudian untuk antenanya mana ya? Nah, ini antenanya ini. Antena UHF yang tadi seperti ini perhitungannya. Untuk di program tadi ya. Oke. Itu aja. Oke, sekarang kita merakit antenanya. Jadi pertama-tama kita akan coba merakit untuk UHF-nya dulu. Jadi UHF-nya dulu kita rakit. Kita pasang reflektornya dahulu. Ya, seperti ini. Saya akan memasang reflektornya. Mungkin Anda bisa lihat ya. Nah, UHF di sini. Ini kenapa banyak lubang-lubang ya? Ini memang banyak lubang-lubang karena eksperimen ya. Saya harus merubah-rubah posisi di mana saya bisa dapat SWR yang terendah di antara dua antena tersebut ya. Jadi sehingga ukuran tadi sudah ukuran maksimal. Jadi cukup dengan baut seperti ini kecilnya. Ini biasa untuk baut kipas ya, baut kipas untuk 12 volt itu ya. Biasa kita pakai untuk dingin radio atau apa ya. Jadi ini aluminium ini juga ini mungkin hanya setengah senti lebih ya, 1 senti lah ini tebalnya, 1 senti. Kita masukkan begitu ya, tembus. Jadi ini kita ukur, memang kita ukur center, betul-betul center. Saya bornya juga ini karena sangat tipis jadi sangat gampang, sehingga kemungkinan besar untuk meleset ataupun salah itu kecil sekali karena ini bomnya sangat tipis. Tapi karena dia kotak sehingga dia mempunyai kekuatan yang cukup. Jadi kita pasang reflektornya. Ya, reflektor. Kemudian kita lupakan drive-nya dulu. Kita pasang director one-nya. Director one-nya kita pasang di sini posisinya. Udah saya tandain semua. Supaya ketika saya buru-buru masang udah nggak bakalan salah ya, seperti itu. Ini ini di sini jadi berdempetan ya, tadi sesuai skema berdempetan antara direktor 1 UHF sama direktor 1 VHF nya. Ini nanti berapa menit nanti kita bisa hitung bagaimana kita merakit secara cepat. Berapa menit ya kita lihat. Ini saya akan coba masang langsung direktoran VHF. Berapa cepat kita memasang, itulah secepat itu juga kita akan bisa berkomunikasi bersama satelitnya. Jadi
ini saya posisikan semua yang ada tulisannya di sebelah kanan. Jadi itu juga pengaruh, karena beda selisih sedikit aja, sekitar 1 mili itu udah pengaruh untuk ukuran sebuah antena Yagi, sehingga kita harus posisikan sesuai dengan ukuran yang misalnya seperti ini posisinya ya seperti ini. Jadi ini sebelah kanan semua tulisannya. Setelah direktor 1 sudah, reflektor sudah, kita pasang direktor 2. Direktor 2 UHF. Dan ini dia direktor 2 UHF. Sangat cepat sekali kita pasangnya. Dan mana bisa lihat saya masang juga pun sangat ringan. Ini tidak menjadi suatu beban bagi kita untuk memasang antena karena sangat ringan sekali, sehingga ketika Anda buru-buru pun ini cepat bisa kita pasang ya. Oke, kemudian lanjut direktor 2, kita pasang direktor 3. Direktor 3 kita pasang. Ya, sudah direktor 3 sudah terpasang. Sekarang direktor 4, direktor 4. Kita pasang direktor 4. Jadi ini bahannya sangat murah sekali, tapi ketika sudah menjadi sebuah antena nilainya sangat tinggi. Dan nilainya sangat tinggi itu karena ilmunya kita membuat antena ini, karena tidak sembarangan kita bisa membuat antena dual band dalam satu boom, kemudian satu coax, tidak sembarangan, karena dibutuhkan kesabaran untuk mengukurnya. Oke, jadi kenapa saya sampaikan kepada Anda semua itu karena saya ingin berbagi. Jadi kalau saya ingin berbagi kepada Anda, saya tidak akan menyimpan apa yang saya punya. Jadi Anda juga tentunya bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan antena ini berkomunikasi ya. Kenapa saya selalu memberikan kepada Anda semua? Karena dengan begitu saya akan berinovasi lagi dengan antena yang lebih baru lagi. Oke, seperti ini ya. Ini kita bisa lihat sama-sama. Ini untuk yang UHF-nya tanpa drive. Sekarang saya akan pasang drive-nya. Sebelumnya saya akan jelaskan lagi drive-nya. Jadi spasi feed point drive ini spasinya adalah setengah sentimeter spasinya. Jadi seperti itu ya, ini spasi setengah sentimeter, dan spasi ini sesuai dengan skema. Ya. Nanti bisa lihat skemanya nanti. Oke, kita pasang drive-nya. Ini posisi juga sudah saya tandai. Kita pasang drive-nya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat antena ini. Jadi ini drive-nya sudah kita baut. Sekarang tinggal kita kencangin aja drive-nya. Jadi sangat mudah sekali bagi Anda. Jadi ini bautnya 2 ya, atas bawah, karena supaya
drive-nya tidak mudah bergeser. Dulu saya masang satu, tapi ketika kesenggol-senggol drive-nya bisa lari-lari ya. Makanya saya kasih baut 2. Ya. Setelah kita pasang drive-nya sudah, nah seperti ini ya, kita lihat bersama. Ini antenanya saya pegang gini aja, dah ringan banget, ringan sekali, antenanya sangat ringan sekali. Pakai 2 jari boleh, nih pegang kayak gini kan ringan ya. Nanti saya pasang VHF nya kalau membuktikan lebih ringan lagi. Jadi ini reflektornya kita pasang, reflektor dari VHF. Setelah kita pasang reflektor VHF, sekarang kita pasang direktor 1. Nah, direktor 1 dari VHF-nya. Kan kalau ringan gampang ya. Kalau ringan kita nggak susah-susah untuk megangnya. Yang susah adalah kalau bautnya jatuh. Bautnya kecil banget, kalau jatuh ya kita sulit mencarinya. Tapi nggak apa-apa, ada cadangan banyak. Jadi cadangannya kita sudah siapkan. Kalau jatuh pun kita cepat untuk mengantisipasinya. Ya, jatuh lagi karena sangat kecil. Ya. Kita pasang lagi ini. Ya, jadi untuk direktor 1-nya ketemu direktor 1 dari VHF dan UHF itu sangat sama-sama beriringan, berdekatan sekali. Dan ini sangat berpengaruh. Jadi jangan dikira kalau ini sudah berdekatan kemudian nggak usah dipasang yang satu, nggak bisa, harus kita pasang. Jadi dua-duanya harus tetap terpasang. Oke, terakhir kita pasang direktor 2. Direktor 2 dari UHF-nya. Direktor 2 UHF. Oke. Sudah selesai perakitannya, sangat cepat sekali. Seperti ini ya. Jadi Anda bisa lihat seperti apa saya mampu memegangnya. Antena ini karena sangat ringannya, Anda bisa lihat. Saya megangnya gini aja. Sangat ringan. Saya cuma megang ini sampai di ujung ya. Lihat ujung jari saya. Karena saking ringannya antena ini. Ya, seperti itu. Setelah itu kita pasang. Jadi sebelum saya pasang boxnya, Anda lihat back-back dulu dalamnya. Ya, dilihat back-back dalamnya seperti ini. Kalau perlu Anda screenshot. Ya, oke sudah. Sekarang saya akan tutup. Ya, saya akan tutup seperti ini. Setelah kita tutup, kita akan uji SWR-nya. Oke, kita akan uji SWR-nya. Oke, supaya tidak penasaran ya, teman-teman di rumah, ini berapa sih panjang koaksinya ini? Nanti pada bertanya-tanya, wah saya udah bikin gak match. Oke, saya ukurkan supaya nanti sama ukurannya dengan kabel ini ya. Dan ini dari D antena. Jadi kalau Anda beli kabel ini cukup bagus ya, D antena. Ya, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Ya pokoknya ini tulisannya D antena ya, seperti itu. Kita akan ukur panjang
fixnya berapa. Saya ukur sebaik mungkin supaya tidak salah. Kita akan ukur ya. Oke, 1 meter. 1,97 cm. Ingat teman-teman ya, 1,97 cm. Oke. Setelah itu kita pasang kabel koaksnya ke antenanya ya. Pasang seperti ini. Setelah kita pasang, dan ini kita butuhkan strap kayak gini ya, perekat supaya nanti tidak lari-lari kabelnya. Saya akan rekatkan di sini, posisi di sini ya. Di sini kita akan rekatkan kabelnya sehingga dia tidak akan lari-lari. Ini sudah saya rekatkan di situ. Seperti itu ya. Jadi ini kenapa ada casing HP di sini. Nah, ini contohnya, nanti saya akan pasang HP-nya ya supaya Anda bisa lihat. Jadi saya punya HP yang biasa saya pakai untuk nyatelit maksudnya. Ini saya pakai HP ini ya, Yumi Digi, HP luar. Ini saya pasang, Anda bisa lihat ya. Jadi saya kasih isolasi bolak-balik ya. Saya kasih isolasi bolak-balik di casing ini. Ini casingnya juga dari karet ya, jadi sehingga aman. Ada jatuh misalnya HP-nya jatuh, ini karena karet jadi aman. Jadi seperti itu. Nanti kita coba tracking. Misalnya ini ya. Sekarang misalnya dari AO86 ya. Ini kita buka IS detektor ya. Kita biarkan dulu dia membaca. Nah, ketika ini sudah selesai membaca, oke, kita coba buka. Nah, seperti ini ya. Ini kelihatan ya. Jadi ini adalah titik di mana antena ini harus diarahkan. Berarti kan harus ke sini, muter. Terus. Ya, muter terus. Ya, kita geser lagi ya. Terus. Nah, terus. Nah, ya, di sini posisi IO86 sekarang. Nah, di sini posisi IO86 sekarang begitu ya posisinya. Tuh ke barat ya. Sana nabrak tembok. Ini contoh aja. Jadi ini gunanya kalau kita pakai HP di boomnya gitu ya, untuk mencari signal dari satelitnya. Kita miringin gini juga boleh ya. Kita lihat posisinya, kita cari ya pas di tengah situ ya. Oke, seperti itu. Jadi ini fungsi dari HP-nya tadi untuk kita bisa men-tracking satelitnya dengan sempurna. Sebelum kita uji antenanya, mungkin Anda bisa melihat antenanya konstruksinya seperti ini. Ya. Sangat enak sekali kita pegang ya. Tang beam gitu ya. Kita megang ya dengan 2 jari seperti ini. Kita beam ke atas. Sangat ringan. Oke. Mari kita ukur SWR-nya. Kita pasang dulu di atas tripod. Kita nembak ke atas. Coba mengukur atau kita menguji antena OptiBeam tadi. Sekarang saya posisikan ke IO86 ya.
IO86 itu transmitnya di VHF. Jadi kita kalibrasi dulu. Saya mancar berapa watt, kita lihat. Ya 4 watt. Ya 4 watt ya. Oke, kita kalibrasi. Ya segitu udah cukup kalibrasi. Sekarang kita lihat SWR-nya. Ya seperti itu SWR-nya. Mungkin kelihatan ya 1,1. Ya. Kita lihat dari dekat. Ya ini saya akan shooting dari dekat ya. Ya, seperti itu SWR-nya. Ini IO86 ya. IO86. Tuh SWR-nya gitu. Antenanya kita posisikan nembak langit. Sekarang kita coba ke AO91 ya. AO91 SWR-nya seperti itu. Kita lihat dulu kalibrasinya. Oh, belum ya. Ayo mentok. Sedikit lagi. Mentok. Oke, AO91. Kita lihat SWR-nya. Kita pasang dulu. Mungkin belum connect, dikencengin dulu. AO91. Ya, kadang connect, kadang enggak ya. Ntar ada masalah. Ya, kita kencengin. Ya, seperti itu AO91. Kita deketin berapa? Enak. AO92 1,3. Sekarang kita coba SO 50 1,1 ya. Langsung aja ke PO 101 1,4. Nggak apa-apa, masih masuk ya. Pisat, kita masuk ke pisat, coba ya 1,1. Pisat ini di UHF padahal ya. Oh, karena powernya nggak gede ya, seperti itu. Jadi antenanya sudah bekerja di dual band, meskipun tidak 100% dia akan nyender banget, tapi tidak masalah, masih bisa ditoleransi. SWR 1,3 dan 1,1. Ya, ini ternyata ada sedikit perubahan ya, rekan-rekan semua. Jadi pengukuran pada saat kita pegang antenanya ya gini ya, itu beda dengan tadi ya, pada saat mungkin tidak kita pegang. Makanya saya akan ngulangi lagi untuk dari awal. Sekarang kita nyoba tes AO86. Kita lihat SWR-nya ya. AO86 udah transmit itu ya, SWR-nya seperti itu. Sekarang kita langsung pindah ke AO91. Kita lihat SWR-nya AO91. Antena mengarah ke sana, ke atas, saya pegang. Ini sesuai ketika saya akan transmit. Ya. Ya, itu seperti itu. Jadi kita lihat SWR-nya ternyata 1,1 juga ya, kalau kita pegang. Sekarang saya ke
AO92. Langsung aja AO92 seperti ini. Kita lihat SWR-nya. Malah nggak gerak. Ini AO92 nih mancar. Tuh, SWR-nya bagus sekali. Kita pindah ke SO. Kita ke SO lagi. Ini SO 5050 ya, SWR-nya segitu. Oke, udah transmit full, SWR-nya segitu. Sekarang kita ke PO101 ya. Ini PO101 sama, saya posisi megang antena seperti kita mau ngebim ya. Tuh, jadi SWR-nya lebih rendah daripada yang tadi pada saat kita ngebim ya, seperti itu. Jadi 1, berapa itu? 1,3 ya. PO101 itu 1,3 ya, 1,3. Nah itu 1,3, 1,2 lah ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya antenanya sudah bisa memancar di semua satelit. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir mengenai antena satelit 2 meter OptiBeam 2 meter 70 cm. Jadi ini adalah dua antena jadi satu, sehingga lebih praktis di mana saat kita ngebeam ke satelit ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya, dan mudah-mudahan semua yang Anda lihat bermanfaat, dan tentunya sekali lagi jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Kemudian sebarkan ilmu ini kepada yang lain yang membutuhkan. Terima kasih dari saya, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Saya Badri. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.